Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fadilah dengan NPM 22020140. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7, yaitu tentang studi kasus etika keselamatan di bidang teknik informatika. Yang pertama, apa itu etika di bidang TI? Etika di bidang TI adalah ilmu yang mengatur tata cara berperilaku dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mencakup penilaian tindakan individu dalam menjalankan pekerjaan di bidang komputer dan komunikasi. Aspek penting etika di bidang TI. Yang pertama, integritas. Integritas yaitu menjaga kejujuran dalam semua interaksi dan transaksi. Yang kedua, kejujuran. Menghindari penipuan dan penyajian informasi yang salah dan menghormati privasi pengguna. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, keselamatan di bidang TI. Keselamatan di bidang teknik informatika merujuk pada praktik dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi sistem informasi data dan pengguna dari berbagai ancaman dan resiko yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya. Aspek keselamatan di bidang TI. Yang pertama ada keamanan data, keamanan jaringan, perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak, keselamatan pengguna, kepatuhan terhadap regulasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek keselamatan di bidang TI. Yang pertama, keamanan data. Melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kerusakan. Ini termasuk penggunaan enkripsi, kontrol akses, dan kebijakan keamanan data. Yang kedua, keamanan jaringan. Mengamankan jaringan komputer dari serangan eksternal seperti malware, virus, dan serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Ini melibatkan penggunaan firewall, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak keamanan. Yang ketiga, pelindungan perangkat keras dan perangkat lunak. Memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi aman dan tidak rentan terhadap kerusakan atau serangan. Selanjutnya, keselamatan pengguna. Melindungi pengguna dari resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi seperti penipuan online, pencurian identitas, dan konten berbahaya. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa atau Undang-Undang IT, Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Selanjutnya, pentingnya keselamatan di bidang teknik informatika. Perlindungan data sensitif dengan meningkatkan jumlah data yang dikumpulkan dan diproses. Perlindungan data sensitif menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran informasi. Selanjutnya, kepercayaan pengguna. Keselamatan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem dan layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, menjaga keamanan data dan sistem. Yang pertama, perbarui sistem secara berkala. Pastikan sistem informasi dan perangkat lunak selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Yang kedua, gunakan antivirus dan firewall. Seperti install perangkat lunak, antivirus, dan firewall yang terbaru untuk melindungi perangkat dari serangan virus atau malware. Yang ketiga, backup data secara rutin. Lakukan pencadangan data secara berkala untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Yang kelima, gunakan VPN. Yang keenam, terapkan kebijakan keamanan yang jelas, seperti terapkan enkripsi data
Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Selanjutnya, menjaga keselamatan psikologis. Yang pertama, membangun budaya kerja yang sehat seperti dorong komunikasi terbuka antar anggota tim, tidak menyalahkan individu atas kesalahan teknis, fokus pada solusi bukan pelaku, hindari budaya kerja lembur. Yang kedua, membatasi jam kerja berlebihan seperti terapkan work-life balance yang sehat. Gunakan sistem shift yang adil untuk pekerjaan IT support 24/7. Yang ketiga, menyediakan dukungan psikologis. Seperti perusahaan sebaiknya menyediakan layanan konseling atau psikolog. Yang keempat, meningkatkan literasi kesehatan mental. Adakan pelatihan tentang stres, burnout, dan manajemen emosi. Ajarkan manajemen waktu dan teknik mindfulness untuk mengurangi kecemasan. Yang kelima, mencegah cyberbullying atau toxic culture. Seperti tegas terhadap pelecehan online di internal organisasi, misalnya via Slack, email, dan lain-lain. Moderasi ruang obrolan online yang toksik atau merendahkan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus kebocoran data pengguna oleh perusahaan teknologi pada tahun 2018. Sebuah perusahaan teknologi besar mengalami kebocoran data yang berdampak pada jutaan pengguna. Kebocoran ini terjadi karena lemahnya pengamanan data dan kurangnya tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Isu studi kasusnya tidak melindungi privasi pengguna dengan cukup baik, kurang transparan dalam melaporkan insiden, dan isu keselamatannya sistem keamanan yang rentan, tidak adanya enkripsi data penting. Pelajarannya pentingnya kode etik profesi dan sistem keamanan yang kuat serta transparansi dalam penanganan isu. Kesimpulannya, etika dan keselamatan di bidang teknik informatika sangat berperan penting dalam menjaga kepercayaan, melindungi data, dan menghindari resiko kerugian yang serius. Kasus-kasus nyata menunjukkan bahwa pengabaian aspek ini dapat menyebabkan dampak negatif yang luas. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.